Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mungkin nanti perkenalannya akan lebih sedikitnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang penetration testing standar atau yang bisa disebut ini itu adalah mata kuliah Pak sistem informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Inggris. Mungkin akan langsung ke slide selanjutnya. Di sini saya kelompok satu yang beranggotakan ada Eko Satria Budiono yang akan menjelaskan di part selanjutnya. Eko itu NPM-nya 2310 dan saya sendiri Dara Afria ini dengan NPM 2310 Nah, selanjutnya di sini kan tadi kita akan membahas tentang penetration testing standar. Nah, di sini ada pengertiannya nih tentang penetration testing standar. Penetration testing atau yang lebih dikenal dengan sebutan pen testing adalah proses pengujian keamanan terhadap sistem komputer dan jaringan dengan cara mensimulasikan serangan yang mungkin dilakukan oleh pihak luar maupun dalam perusahaan. Nah, tujuan utama dari penetration testing adalah untuk mendeteksi kerentanan atau celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses sistem atau informasi rahasia secara ilegal. Dengan menemukan kerentanan tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya dan meningkatkan keamanan secara umum. Selama proses penetration testing, seorang profesional keamanan cyber atau ethical hacker akan mencoba berbagai teknik untuk mengidentifikasikan celah keamanan, baik melalui pengujian dari luar jaringan atau bisa disebut dengan external testing, maupun dari dalam jaringan atau bisa disebut dengan internal testing. Nah, di hasil dari pengujian ini akan diproses dan dianalisis untuk menyusun laporan tentang keamanan dan fisik keamanan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang fungsi. Nah, fungsi-fungsi tentang penetration testing. Nah, di sini ada 6 fungsi nih yang aku cantumin dalam PPT. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kerentanan. Nah, fungsi penetration testing yang pertama adalah membantu dalam menemukan kelemahan dan kerentanan dalam infrastruktur serta aplikasi perusahaan. Yang kedua itu ada meningkatkan keamanan. Fungsi penetration testing yang kedua adalah dengan menjalankan pengujian penyeluruhan pada sistem dan jaringan. Perusahaan dapat memperkuat lapisan keamanan serta memastikan bahwa data sensitif dan informasi penting tetap terpelindung dari ancaman eksternal. Nah, yang ketiga itu ada menilai efektivitas keamanan. Fungsi lainnya dapat berguna untuk mengukur seberapa efektif langkah-langkah keamanan yang telah diterapkan perusahaan dalam mencegah serangan. Dengan menilai efektivitas ini, perusahaan dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Lalu yang keempat itu ada mendukung kepatuhan. Nah, fungsi penetration testing yang ketiga, yang keempat adalah beberapa perusahaan mungkin diwajibkan untuk mematuhi standar keamanan tertentu seperti ISO 27001 atau PCI DSS. Nah, yang kelima itu ada melatih tim keamanan. Proses pen testing juga berfungsi sebagai pelatihan bagi tim keamanan internal perusahaan. Lalu yang keenam itu ada mendapatkan wawasan mendalam tentang ancaman. Fungsi penetration testing selanjutnya adalah dengan melalui pengujian penetrasi, para profesional keamanan dapat mencoba berbagai teknik dan taktik yang biasanya digunakan oleh penyerang. Hal ini membantu perusahaan memahami
ini ancaman-ancaman yang mungkin dihadapi dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada metode. Sini ada metode penetration testing standar. Nih, metode penetration testing merupakan metode untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi, sistem, atau jaringan. Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan sebuah simulasi serangan oleh seseorang terhadap sistem jaringan perusahaan untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Lalu, penetration testing dibagi menjadi 3 metodenya, yaitu ada black box pentext, ada gray box pentext, ada white box pentext. Yang pertama ada black box pentext. Nah, black box pentext dulu nih. Pentext itu penetration testing. Black box pentext. Metode penetration testing pertama, tester tidak mendapatkan informasi apapun mengenai sistem yang akan diuji, baik mengenai infrastruktur maupun kode sumber yang digunakan. Tester bertindak seperti hacker yang berusaha mengeksplorasi sistem untuk mencari celah keamanan. Durasi pengujian bergantung pada keterampilan tester dalam menemukan dan mengeksploitasi sistem. Jika tester tidak kompeten, potensi kerentanan dalam sistem akan sulit terdeteksi dan diperbaiki. Lalu yang kedua itu ada gray box pentext. Atau bisa disebut dengan gray box penetration testing standar. Metode penetration testing yang kedua ini itu tester sudah memiliki semua informasi nih yang diperlukan untuk melakukan penetration test karena diberikan akses penuh. Dengan demikian, tantangan dalam metode ini adalah menganalisis dan memilah semua data yang diterima serta mengidentifikasi celah di setiap titik yang terdeteksi. Metode white box testing bisa memakan waktu paling lama dibandingkan 2 metode lainnya. Lalu yang ketiga itu ada white box pentest atau bisa disebut white box penetration testing. Metode penetration testing yang terakhir ini menawarkan penilaian keamanan yang lebih efisien dibandingkan black box. Yang pertama itu, dengan memiliki berbagai informasi, penguji dapat melaksanakan pengujian terhadap sistem keamanan dan mensimulasikan serangan yang relevan. Lalu yang selanjutnya itu, slide selanjutnya di sini ada tahapan penetration testing standar. Proses pentestingan terdiri dari beberapa langkah nih. Di sini tuh di bawahnya ada langkah-langkah yang harus diikuti dengan teliti untuk mencapai hasil yang akurat dan efektif. Nah, berikut adalah tahapan-tahapannya nih. Tahapan-tahapan penetration testing yang pertama itu ada perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Langkah awal ini dalam pengujian penetrasi melibatkan perencanaan di mana tim keamanan cyber bekerja sama dengan pemilik sistem atau situs web yang akan diuji. Pada tahap ini, tujuan ruang lingkup dan batas dari uji penetrasi harus ditetapkan secara jelas. Selain itu, pengumpulan informasi dan persiapan yang diperlukan sebelum memulai pengujian juga dilakukan. Lalu yang kedua ini di sini ada pengumpulan informasi atau bisa disebut dengan information gathering. Nah, tahapan penetrasi yang kedua ini berkaitan dengan pengumpulan informasi sebanyak mungkin mengenai target yang akan diuji. Dikumpulkan semua target yang akan diuji. Informasi ini bisa meliputi rincian tentang infrastruktur jaringan, sistem operasi yang digunakan, aplikasi yang aktif, dan teknologi yang diterapkan. Lalu semakin banyak informasi yang berhasil dikumpulkan ini sama pengumpulan informasi ini, semakin baik pemahaman tentang sistem, target, dan potensi kerentanannya. Yang ketiga ini ada pendeteksi kerentanan atau biasa disebut dengan vulnerability scanning. Vulnerability scanning. Nah, di sini tahapan pentest yang ketiga ini adalah pemindahan dilakukan terhadap sistem dan jaringan untuk mengidentifikasi
kerentanan yang mungkin ada. Teknologi otomatis dapat digunakan untuk melakukan pemindahan secara menyeluruh dan menemukan kerentanan umum. Hasil dari pemindaian ini akan sangat membantu dalam merencanakan langkah serangan berikutnya. Nah, yang keempat ini ada eksploitasi atau exploitation. Nah, tahapan yang keempat ini, tes yang keempat ini selanjutnya merupakan inti dari proses penetration testing. Di sini tim keamanan berusaha memanfaatkan kerentanan yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan akses tanpa izin ke dalam sistem atau informasi. Penting bagi tim untuk berhati-hati agar tidak merusak sistem atau menyebarkan malware yang dapat membahayakan perusahaan selama tahap eksploitasi ini. Lalu yang kelima itu ada pengujian aplikasi web atau web application testing. Nah, tahapan yang ini itu ditujukan untuk menguji aplikasi web yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Aplikasi web sering menjadi target utama bagi penyerang, sehingga sangat penting untuk melakukan pengujian khusus guna mengidentifikasi potensi kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan sebagainya. Nah, yang keenam ini ada pengujian jaringan atau network testing. Terus pada tahapan ini adalah di tahapan yang keenam ini itu adalah pengujian keseluruhan jaringan termasuk firewall, router, dan perangkat jaringan lainnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menemukan kemungkinan jalur masuk yang bisa digunakan oleh penyerang untuk mengakses jaringan perusahaan. Nah, yang ketujuh ini ada eskalasi hak akses atau privilege escalation. Pada tahap ini nih, jika tim keamanan berhasil mendapatkan akses terbatas ke dalam sistem atau jaringan, mereka akan berupaya untuk meningkatkan hak akses ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi seberapa jauh kerentanan yang ada dan sejauh mana serangan bisa menyebar dalam sistem. Nah, yang ke-8 ini ada pelaporan dan evaluasi atau reporting and evaluation. Nah, ini tahap terakhir nih dari yang tadi itu ada perencanaan, pengumpulan, pendeteksian, eksploitasi, pengujian aplikasi web, pengujian jaringan, eskalasi hak akses. Nah, yang ke-8 ini ada pelaporan dan evaluasi atau bisa disebut dengan reporting and evaluation. Nah, tahap akhir ini mencakup pelaporan hasil dan evaluasi menyeluruh dari proses penetration testing. Tim keamanan harus menyusun laporan yang jelas dan terperinci mengenai kerentanan yang ditemukan, potensi resiko, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini akan sangat berguna bagi perusahaan dalam mengambil tindakan perbaikan dan meningkatkan keamanan sistem. Nah, ini dari tahapan-tahapan tadi itu benar-benar dari awal ada perencanaan sampai ke pelaporan evaluasi. Terus tadi juga ada diuji, ada dikumpulin informasinya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang aspek sistem yang diuji saat penetration testing standar ini. Ada 5 nih aplikasi sistem yang diuji. Nah, yang pertama itu ada testing web application atau biasa disebut dengan aplikasi web. Ini kita akan menjelaskan ya. Contoh penetration testing pertama adalah yang pertama ini testing web application itu adalah pengujian terhadap aplikasi e-commerce untuk menemukan celah seperti SQL injection, cross-site scripting atau disebut dengan SXX atau cross-site request for query atau disebut dengan CSRF. Lalu ada tujuannya itu mengeksploitasi input yang tidak aman, memanipulasi basis data atau mencuri data sensitif seperti seperti informasi kartu kredit pelanggan. Nah, yang kedua itu ada network penetration testing. Contoh penetration testing kedua adalah pengujian pada WiFi di perusahaan untuk melihat
apakah ada enkripsi yang lemah atau penggunaan kata sandi yang mudah ditebak. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi apakah jaringan netkabel bisa dibobol sehingga memungkinkan akses jaringan perusahaan tanpa izin. Informasi ini bisa meliputi rincian tentang infrastruktur jaringan, sistem operasi yang digunakan, aplikasi yang aktif, dan teknologi yang diterapkan. Semakin banyak informasi yang berhasil dikumpulkan, semakin baik pemahaman tentang sistem target dan potensi kerentanannya. Tapi maaf di sini lagi banyak orang jadi rada berisik. Nah selanjutnya itu ada social engineering. Contoh selanjutnya adalah mengirim email phishing ke karyawan untuk melihat apakah mereka dapat ditipu untuk menggunakan informasi sensitif atau memasang malware. Tujuannya itu menilai kesadaran karyawan terhadap ancaman keamanan sosial dan kemampuannya dalam mendeteksi rekayasa sosial. Nah, yang kelima itu ada mobile application. Nah, contoh selanjutnya adalah pengujian aplikasi mobile untuk menemukan celah keamanan seperti penyimpanan data yang sensitif, yang tidak aman, atau kurangnya enkripsi data pada aplikasi perbankan. Nah, tujuannya untuk memastikan aplikasi mobile tidak memberikan kesempatan bagi penyerangan untuk mencuri informasi pengguna atau mengakses fitur aplikasi tanpa izin. Nah, yang kelima, yang terakhir nih yang saya bahas ini ada cloud penetration testing. Nah, cloud. Nah, contoh terakhir ini dapat berupa pengujian keamanan sistem infrastruktur cloud seperti AWS atau Azure untuk memastikan bahwa konfigurasi cloud tidak rentan terhadap serangan. Tujuannya itu untuk menemukan celah seperti kebocoran data dari bucket, penyimpanan yang salah konfigurasi, atau kontrol akses yang tidak tepat. Nah, mungkin ini itu uh, mungkin ini itu tentang penetration testing standar atau bisa disebut dengan test. Mungkin selanjutnya bakal saya kasih ke teman saya sebelah ada Eko Satrio Handoyono yang akan menjelaskan apa itu penetration testing menggunakan aplikasi Kali Linux. Kayaknya seperti itu sih ya. Mungkin bakal lanjut ke Eko. Eko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eksternal Putro. Saya di sini akan melanjutkan Dara ya yang sebelumnya telah menjelaskan pentesting dan segala macamnya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan nih salah satu metode pentesting yang akan dilakukan yaitu apa? SQL injection. Jadi kita tuh pengen ngetes nih database-nya bisa dijebol gak itu sama orang lain. Itu kan salah satu pentesting juga ya. Kan pentesting itu kan penetration testing. Nah, itu kan bakal dicoba gitu gimana sih ini misalnya kalau di attack gitu website kita. Nah, berhubung ini tuh pentesting ya, kita tuh di sini pakai website. Jadi tuh saya ingin mencoba SQL injection di sini. Nah, saya tadi udah membuat ini ya webnya dan udah saya hosting juga. Jadi langsung aja mungkin kita buka toolsnya. Nah, di sini saya sih toolsnya cuma ada dua, yaitu WhatsApp Zap sama SQL Map yang bisa di-download di GitHub. Kalau WhatsApp Zap sendiri bisa kalian download di Mozilla Firefox ya kalau di Kali Linux itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi. Di sini saya sudah menyiapkan ya karena saya jujur aja lupaan saya. Jadi apalagi Linux ini kan semuanya pakai terminal gitu. Saya lupaan orangnya jadi malas. Oke, mari kita buka dulu aplikasi WhatsApp Zap-nya yang sudah di-download. Ya, jika sudah di-download, maaf, jika sudah dibuka, di sini kita langsung buka aja nih uh, web browser kita. Nah, di sini kita punya web browser Mozilla Firefox ya. Open, tunggu sebentar, nanti dia akan terbuka sendiri. Ya,
Gimana taunya kita itu si WhatsApp ini sudah terhubung dengan Firefox? Nih, di sini nih. Bentukannya seperti ini. Kalau warnanya udah seperti ini URL-nya ya, search URL-nya udah seperti ini, itu berarti udah terhubung dengan WhatsApp. Nih, ini juga nih, ya. Nah, lanjut. Saya lupa. Di sini kita akan membuka dulu. Di sini kita akan membuka dulu web browser kita. Nah, ini sudah saya buat ya. Langsung ke sini. Nah, di sini kita langsung attack aja. Oh, salah. Ini yang benar. Kita langsung attack aja di sini ya. Nah, kita lihat di sininya. Di sini adalah kerentanan-kerentanan yang dimiliki oleh si websitenya gitu. Ada 7 kerentanannya. Di sini ada ininya juga nih. Tipe-tipe kerentanannya nih, kayak yang ini itu medium, yang ini yang oranye ini medium, yang kuning ini low. Nah, yang ini nih, yang biru nih informasional. Lanjut, kita buka Mozilla-nya. Nah, ini webnya ya. Di sini saya sudah bikin username sama password. Jadi kita bisa login gitu. Nah, seperti ini aja webnya. Sangat-sangat sederhana ya. Lalu kita logout dan di sini akan ada seperti ini lagi, login lagi. Oke. Nah, lalu kita buka terminalnya pertama. Terminalnya. Di sini kita akan meng-track, melacak pergerakan yang dilakukan oleh Mozilla-nya gitu. Dengan kode ini ya. Nah, di sini kan ada salah. Nah, di sini kan ada sudo tcpdam dan lain-lain itu ya. Nah, sudo sendiri itu adalah user gitu. Kita mau milih usernya tuh. Kayak ini, kalau kalian mau memilih user kalian, kalian akan seperti ini. Ini sebenarnya ini singkatan gitu, kayak kalau misalnya di C++ itu std titik 2 gitu. Sudo, tapi ini sudo ini tuh singkatan sebenarnya dari sudosu. Jadi itu kita akan mengubah user kita. Ini kan user kita kan kali sudo 3 ya. Kita akan mengubah user kita menjadi user root gitu. Nah, di sini akan dipinta ini passwordnya nih. Nah, sudah. Gimana kalau kita misalnya kan ini kan yang enggak ini ya, yang enggak shortcut gitu. Kalau kita pakai yang shortcut yang ini, sebenarnya sama aja sih. Oh, seperti ini. Hop. Nah, di sini juga tetap aja gitu kan ya. Kita harus dipintain si password. Oke, kita sudah seperti ini langsung. Nah, ini artinya kalau kayak gini kita udah siap men-track nih. Tuh, udah keluar tuh. Ini tuh formatnya jelaskan dulu. Nah, si sudo itu untuk menjalankan perintah dengan hak
administrasi root. Sedangkan TCP/DAM itu alat untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Nah, lalu lintas jaringan itu yang ada di Mozilla Firefox tadi tuh. Nah, terus min i ETH0 itu menentukan interface jaringan yang akan dipantau. Dalam hal ini itu ETH0. Lalu NVA itu adalah opsi-opsi ini mengatur format tampilan data yang ditangkap. Nah, sebenarnya NVA ini bisa ditambah lagi, yaitu NVA port berapa gitu. Misal NVA port 9999. Nah, itu nanti akan yang ditangkap tuh port 999 aja. Nah, kalau misalnya NVA doang kayak gini, itu semuanya bakalan ditangkap gitu. Gak peduli. Seperti itu. Nah, ini tuh. Nah, ini kan ini NVA ya. Ini tuh ada arti-artinya nih. N ini apa, V ini apa, A ini apa. Nah, si N ini itu menghindari resolusi nama host atau IP. Si V ini menampilkan lebih banyak informasi tentang paket. Nah, yang A ini menampilkan data paket dalam format ASCII, misalnya menampilkan teks HTTP atau payload dari aplikasi. Kegunaannya menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan yang untuk memahami komunikasi yang terjadi, mengidentifikasi potensi masalah keamanan seperti data yang dikirim dalam format yang tidak aman atau memantau kegiatan aplikasi di jaringan. Oke, lanjut. Nah, kalau kayak ini kan kita bisa nih, kita tuh bisa ke si nih Firefox lagi. Di sini kita akan menangkap apa yang kita masukkan di sini nih. Nah, di sini Anda berhasil login ke sistem. Nih, ini tuh udah ditangkap sama si ini yang tadi nih, kode tadi. Cari dulu ya teman-teman. Nah, tuh kelihatan kan? Nah, ini nah, nah, ini yang akan kita pakai nih untuk SQL injection-nya ini sama nih, ini yang akan kita pakai. Gimana caranya? Kalau kalian yang belum SQL Map, belum punya SQL Map, itu kalian bisa cari di YouTube ya, cara instalasi SQL Map itu cuma ngetik-ngetik aja di terminal. Nah, kalau saya sudah ada SQL Map-nya, jadi langsung aja kita cd SQL Map. Nah, ini berarti kita apa? Udah change direction to SQL Map nih. Habis itu kita ketikkan ini nih. Sebelum kita naruh di sana, saya akan menjelaskan dulu nih apa-apanya nih. Nah, di sini tuh Python S3 SQL Map py itu menjalankan SQL Map menggunakan Python 3. Nah, SQL Map itu apa? Adalah skrip utama untuk menjalankan alat SQL Map. Min u http pentestingunaux.com dan seterusnya tuh nyampe sini. Nah, itu untuk menentukan URL target yang akan diuji. Dalam hal ini adalah halaman login di situs web. Tuh. Habis itu min data username echo password 3. Nah, ini tadi tuh sebenarnya yang kita masukkan itu kelihatan gitu. Username-nya echo, passwordnya 3. Nah, itu mengirimkan data post dengan parameter username dan password yang digunakan untuk login. Data ini akan dicoba untuk disusupi dengan SQL injection. Nah, itu parameternya di sini nih, di username dan password. Nah, min DBS itu meminta SQL Map untuk mengidentifikasi dan menampilkan daftar database yang ada di server target. Lalu min tables
meminta SQL Map untuk menampilkan daftar tabel di dalam database yang ditemukan. Min kolom untuk meminta SQL Map menampilkan daftar kolom di dalam setiap tabel. Lalu min dam untuk meminta SQL Map untuk menampilkan dan menampilkan data dari tabel-tabel yang ditemukan. Misalnya data pengguna nih, kayak username dan password itu bakal kelihatan. Gitu. Jadi pokoknya itu ini sebagai acuannya, ini parameternya, lalu ini akan sebagai mana ya, outputnya yang bakal dikeluarkan. Oke, kita akan copy paste di sini. Hop. Nah, nah jika seperti ini itu tandanya itu SQL-nya itu nggak bisa nih injeksi, dia akan melakukan pulangan. Nah lihat tuh, ini akan diulang-ulang terus. Karena apa? Karena dia nggak diberi perintah berhenti. Nah, jika jika SQL-nya berhasil kita injeksi, di sini akan tampil yang tadi itu, database-nya, ada table apa aja, ada kolom apa aja, ada data apa aja. Di sini akan keluar semua nih. Cuman dikarenakan sepertinya webnya itu nggak bisa dijebol oleh SQL Map dan injection SQL ini, jadi tidak keluar apa-apa nih. Berarti website yang kita uji itu aman. Tetapi ini kan cuma satu parameter ya, cuma parameter username. Nah, masih banyak ada lagi nih, masih banyak lagi parameter-parameter yang bisa kita gunakan nih. Semakin besar webnya, semakin besar juga celah-celahnya gitu. Misalnya dari formnya, lalu misalnya kita ada input file apa, itu kalau misalnya nggak dibatesin, kayak misalnya kita bisa apa namanya di text field, sebuah text field, tapi kita bisa ngasih file gitu. Nah, itu sebenarnya juga berbahaya ya. Nah, itu celah-celah seperti itu yang bakal bisa digunakan oleh hacker gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti gitu apa yang saya sampaikan sekarang. Dikarenakan saya cuman bisa mendemonstrasikan satu parameter saja, saya minta maaf kepada teman-teman. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih ke saya. Setelah Eko tadi menyampaikan atau menjelaskan aplikasi Kali Linux itu dengan cara metode penetration testing standar. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan yang sudah kita bahas tentang penetration testing standar. Nah, di sini kesimpulannya, pen testing adalah proses pengujian keamanan yang penting untuk mengidentifikasi celah atau kerentanan dalam sistem aplikasi, jaringan, atau infrastruktur perusahaan. Melalui simulasi serangan cyber, perusahaan dapat mendeteksi potensi resiko dan memperbaiki kelemahan keamanan sebelum diserang nih secara nyata. Nah, dengan berbagai metode dan tahapan yang tadi sudah saya jelaskan dan Eko sudah sampaikan, seperti pengujian aplikasi web, jaringan, hingga cloud, pen testing ini membantu perusahaan menjaga integritas dan keamanan data. Nah, mungkin selanjutnya itu, wah, sudah di penghujung. Mungkin saya dan Eko Satrio mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, penyampaian, serta eh, perkataan yang kurang mungkin kami berdua mohon maaf.
Eko mohon maaf dan saya mohon maaf. Mungkin dari Eko dan saya sendiri dari Alfian Jani mohon maaf dan pamit undur diri. Mungkin terima kasih sudah menyaksikan dan bye bye. Bye bye.